Malun Semahe, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Vikaris Agus Michael Kakunsi akan menemani Anda dalam kita merenungkan firman Tuhan kita di saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang teramat baik dari kami umat-Mu yang penuh dengan cela ini. Inilah kami anak-anak-Mu yang tak akan pernah bosan menaikkan syukur hanya kepadamu untuk kasih-Mu yang teramat besar bagi kami. Terlebih dalam kami merenungkan firman-Mu saat ini, yang kami yakini dan sadari mampu memberkati kami untuk jadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, 'Tabita, bangkitlah.' Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk." Saudara, hidup ini memang perlu adanya perubahan, terlebih khusus bila kita dalam keadaan lemah atau sakit. Tentu kita ingin menjadi kuat atau sehat, dan pasti akan ada banyak cara yang akan kita lakukan agar hidup kita adanya perubahan. Namun bagaimanakah bila perubahan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Dengan maksud segala upaya yang kita lakukan dari kondisi yang sakit malah diperhadapkan dengan kematian, bukan kesembuhan atau hidup sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat menarik dari pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani yaitu Dorcas, yang hidup sangat baik di tengah berjemaat atau bermasyarakat. Ia boleh menikmati mujizat Allah melalui doa dari hamba Tuhan yang bernama Petrus, yaitu bangkit atau hidup kembali dari kematiannya ketika ia meninggal dari sakit yang ia alami. Saudara, bila telah berbagai macam cara yang kita lakukan untuk memperoleh kesembuhan dari sakit yang dialami, namun diperhadapkan dengan kematian, dan jika kita pun sudah memanggil hamba Tuhan untuk berdoa dan tidak adanya kebangkitan atau hidup kembali, maka itu bukanlah akhir hidup di dunia atau kematian yang sia-sia atau fana bagi umat Kristen. Sebab kematian jasmani bagi umat Kristiani itu adalah awal kita berada dalam hidup secara spiritual tanpa badan fisik tubuh jasmani bersama Allah. Sebab kebangkitan atau hidup kembali dari kematian oleh Tabita itu atas seizin Allah sendiri melalui doa Petrus, bukan dari kuasa Petrus sendiri. Sobat Kristus, terkadang hal ini menjadi patokan hidup beriman kita kepada Tuhan. Kita merasa iman kita bertumbuh bila mujizat terjadi. Namun bila tidak ada mujizat yang terjadi, mulailah ada keraguan-raguan untuk menyembah Tuhan, melainkan mencari Allah lain. Dan terkadang juga kita memilih hamba Tuhan yang terucap, "Pilih Jopa pendeta ini, dia kalau berdoa orang sakit mau baik." Atau pilih Jopa pendeta ini, dia berkhotbah ndak lama, dia berdoa syafaat ndak lama. Atau pendeta ini muda dan pasung atau cantik, kalau pendeta ini kuat so tua, lama dia mau pimpin ibadah. Atau pendeta ini tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Saudara, yang kita cari Tuhan atau manusia? Yang kita sembah, puji, muliakan Tuhan atau manusia? Saudara,